Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, Aisyah berdiri di depan makam Lina, sahabat karibnya yang baru saja dimakamkan. Air mata bercampur dengan air hujan mengalir di wajahnya, tapi bukan itu yang membuat kerumunan keluarga dan teman-teman terdiam. Saat imam selesai memimpin doa, Aisyah maju ke depan, suaranya yang biasanya pendiam kini bergema keras, "Lina bukan hanya sahabatku. Aku mencintainya lebih dari itu. Cinta yang tak pernah kukatakan saat dia masih hidup." Gemuruh bisik-bisik langsung merebak di antara para pelayat. Keluarga Lina, yang dikenal sebagai keluarga Muslim taat di kawasan Tanah Abang, memandang Aisyah dengan mata penuh keterkejutan dan kemarahan. Ibu Lina, Bu Ratna, langsung menarik lengan Aisyah, "Apa yang kamu katakan? Ini bukan tempat untuk omong kosong seperti itu." Tapi Aisyah tak mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas, meski tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Aisyah tumbuh di keluarga konservatif di pinggiran Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pegawai negeri sipil yang tegas, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Perempuan harus patuh, diam, dan menikah dengan pria baik, katanya berulang kali. Ibu Aisyah, Bu Siti, sibuk mengurus rumah tangga dan mengikuti pengajian rutin di masjid. Aisyah, anak bungsu dari 3 bersaudara, selalu menjadi yang paling pendiam. Dia jarang berbicara, lebih suka menyendiri dengan buku-bukunya atau berjalan-jalan di taman kota. Tapi di balik keheningannya, ada rahasia yang membara, ketertarikannya pada perempuan, khususnya Lina. Lina dan Aisyah bertemu di universitas, saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lina adalah gadis energik, berambut panjang ikal, dengan senyum yang bisa menyinari ruangan. Dia berasal dari keluarga pedagang kain di pasar tekstil, tapi mimpi besarnya adalah menjadi pengacara hak asasi manusia. "Kita harus melawan ketidakadilan," Aisyah, katanya sering. Aisyah, yang pemalu, tertarik pada semangat Lina. Mereka menjadi sahabat tak terpisahkan, belajar bersama di perpustakaan, nongkrong di warung kopi, bahkan liburan ke Pantai Anyer. Tapi bagi Aisyah, itu lebih dari persahabatan. Setiap sentuhan tangan Lina, setiap tawa bersama, membuat hatinya berdegup kencang. Dia tahu itu salah menurut norma masyarakat Indonesia, apalagi di keluarganya yang religius. Jadi, dia pendam saja. Hari itu sebelum pemakaman, Aisyah duduk di kamarnya, memandang foto Lina di ponsel. Lina tewas dalam kecelakaan motor di jalan tol menuju Bandung, hanya 2 minggu setelah mereka bertengkar hebat. Pertengkaran itu dimulai saat Lina mengumumkan rencananya menikah dengan seorang pria dari keluarganya, seorang pengusaha muda bernama Rial. "Ini untuk masa depan, Aisyah. Keluargaku mendesak," kata Lina. Aisyah marah, tapi tak bisa bilang alasannya, cemburu. "Kamu menyerah pada tekanan?" tanyanya tajam. Lina balas, "Kamu tak mengerti. Di Indonesia ini, perempuan seperti kita tak punya pilihan banyak." Mereka tak bicara lagi sampai kabar duka datang. Sekarang, setelah pengakuan di pemakaman, Aisyah pulang ke rumah dengan hati berat. Pintu dibuka oleh kakaknya, Mas Andi, yang sudah mendengar gosip dari teman keluarga. "Apa benar kamu bilang begitu di pemakaman? Kamu gila ya?" bentaknya. Ayah Aisyah muncul dari ruang tamu, wajahnya merah padam. "Masuklah, kita bicara." Di ruang keluarga, suasana tegang seperti sidang pengadilan. "Apa maksudmu mencintai Lina?" "Seperti apa?" tanya ayahnya dingin. Aisyah menunduk, tapi suaranya tegas, "Aku suka perempuan, ayah. Lina adalah yang pertama membuatku sadar itu." Ibu Aisyah menangis, "Ya Allah, apa dosa kami sampai anak kami begini?" Malam itu, Aisyah dikurung di kamarnya. Ayahnya bilang akan bicara dengan keluarga Lina besok, untuk minta maaf atas kekacauan yang dibuat. Tapi Aisyah tak menyesal.
Untuk pertama kalinya, dia merasa hidup. Namun, dia tahu ini baru awal. Teman-teman di kampus mulai mengirim pesan, ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang mengecam. Lesbian. Astagfirullah, tulis salah satu. Aisyah mematikan ponsel, tapi pikirannya tak bisa diam. Apakah Lina juga merasakan hal yang sama? Mengapa dia memilih menikah? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa. Keesokan harinya, Aisyah diam-diam keluar rumah untuk bertemu dengan sahabat lain, Maya, yang tahu rahasianya. Mereka bertemu di kai kecil di Kemang. Maya, gadis tomboy dengan rambut pendek, memeluk Aisyah. Kamu berani sekali. Tapi hati-hati, Ais. Keluargamu bisa memaksamu kawin. Aisyah mengangguk, aku tahu. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Maya cerita tentang komunitas LGB di Jakarta, pertemuan rahasia di kai-kai tersembunyi. Kamu tak sendirian, katanya. Tapi Aisyah ragu. Di Indonesia, undang-undang tak melarang hubungan sesama jenis, tapi masyarakat dan agama membuatnya seperti dosa besar. Saat pulang, Aisyah dicegat oleh Rial, tunangan Lina. Wajahnya penuh amarah. Kamu hancurkan nama baik Lina. Apa buktinya kamu mencintainya? Tanyanya di depan rumah. Aisyah balas tenang, cinta tak butuh bukti. Tapi Lina pernah bilang padaku, pernikahan ini bukan pilihannya. Rial terdiam, matanya penuh keraguan. Ternyata, Lina pernah curhat pada Aisyah tentang tekanan keluarga. Aku tak mau jadi seperti ibuku, terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, kata Lina dulu. Rial pergi dengan marah, tapi benih keraguan ditanam. Di rumah, ayah Aisyah memanggil Ustadz dari masjid. Kita harus selamatkan anak kita, katanya. Ustadz itu bicara panjang lebar tentang itnah dan dosa. Aisyah duduk diam, tapi dalam hati memberontak. Mengapa cinta ini dosa, pikirnya. Malam itu, dia menulis jurnal, aku tak mau hidup dalam kebohongan. Tapi apa harga yang harus kubayar? Pagi berikutnya, berita tentang pengakuan Aisyah menyebar seperti api di media sosial. Beberapa akun gosip kampus memposting, mahasiswi UI ungkap cinta lesbian di pemakaman sahabat. Aisyah bangun dengan ponsel berdering tak henti. Pesan dari teman, keluarga jauh, bahkan dosen. Ada yang simpati, tapi lebih banyak hujatan. Kamu bikin malu kampus, tulis salah satu. Aisyah merasa dunia runtuh, tapi dia tak mundur. Ini jalan yang kupilih, gumamnya. Ayah Aisyah memutuskan langkah drastis. Kamu tak boleh kuliah lagi sementara. Kita pindah ke kampung halaman di Bogor, jauh dari Jakarta. Aisyah protes, ayah, aku semester akhir. Ini bukan solusi. Tapi ayahnya tegas, ini untuk kebaikanmu. Di sana kamu bisa ikut pengajian intensi. Ibu Aisyah menangis lagi, kita tak mau kehilanganmu, nak. Aisyah merasa terjebak. Bogor berarti isolasi, jauh dari teman-teman yang mendukung seperti Maya. Sebelum pindah, Aisyah bertemu Maya lagi. Jangan menyerah, Ais. Aku punya teman di komunitas yang bisa bantu. Maya perkenalkan Aisyah pada grup chat rahasia perempuan di Jakarta. Di sana cerita serupa perempuan yang berjuang melawan norma masyarakat, agama, dan keluarga. Satu anggota bernama Sari, cerita pengalamannya, aku diusir keluarga karena pacar perempuan. Sekarang hidup mandiri, tapi bahagia. Aisyah terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana kalau aku kehilangan segalanya? Di perjalanan ke Bogor, Aisyah memandang jendela mobil, mengenang masa kecil. Di kampung, dia sering bermain dengan sepupu perempuan, tapi tak pernah sadar perasaannya. Lina yang membuka matanya. Kenapa kamu tak bilang lebih awal, tanya Aisyah dalam hati pada Lina. Di rumah kakek di Bogor, suasana lebih tenang, tapi tekanan tak hilang.
Kakek, seorang pensiunan guru agama, langsung ajak Aisyah sholat dan baca Al-Quran. Kita harus bersihkan hati dari godaan setan, katanya. Hari-hari di Bogor seperti penjara. Aisyah tak boleh keluar tanpa izin, ponsel diawasi. Tapi diam-diam, dia hubungi Maya lewat aplikasi tersembunyi. Maya cerita perkembangan, Rial mulai ragu tentang pernikahan Lina. Dia tanya-tanya tentang Lina dan kamu. Mungkin dia tahu Lina tak bahagia. Aisyah terkejut. Ternyata sebelum mati, Lina pernah tulis surat untuk Aisyah, tapi tak pernah dikirim. Maya temukan di barang Lina, Aisyah, aku takut bilang, tapi aku juga merasakan hal yang sama. Pernikahan ini paksaan. Berita itu seperti bom. Aisyah menangis di kamar, Lina, kenapa kita tak jujur? Dia putuskan kabur kembali ke Jakarta. Malam itu saat semua tidur, Aisyah ambil tas dan uang tabungan, naik bus malam. Tiba di Jakarta pagi-pagi, dia langsung ke rumah Maya. Aku tak bisa lagi bohong, katanya. Maya peluk dia, kita hadapi bersama. Tapi masalah baru muncul. Keluarga Aisyah tahu dia kabur, lapor polisi sebagai orang hilang. Polisi datang ke apartemen Maya. Kamu Aisyah. Keluargamu khawatir. Aisyah jelaskan, aku dewasa, aku pilih jalan sendiri. Polisi pergi, tapi ayah Aisyah datang sendiri. Di depan Maya, ayah bilang, pulanglah, nak. Kita bisa bicara. Aisyah balas, ayah, aku tak bisa ubah siapa aku. Ayah marah, ini bukan Indonesia. Di sini kita ikut aturan agama dan masyarakat. Dia pergi dengan kecewa. Aisyah mulai hidup mandiri. Dia lanjut kuliah secara online, kerja paruh waktu di KAE. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Di kampus, dosen panggil dia, pengakuanmu bikin gaduh. Pikirkan reputasimu. Aisyah balas tegas, reputasi berdasarkan kebohongan bukan reputasi. Teman-teman mulai menjauh, kecuali segelintir yang dukung. Satu malam, Aisyah dapat ancaman anonim, lesbian seperti kamu tak pantas hidup di sini. Di tengah itu, Rial hubungi Aisyah. Mereka bertemu di taman. Aku baca surat Lina. Dia tak cinta aku, tapi terpaksa. Rial terlihat hancur. Kenapa dia tak bilang? Aisyah jawab, karena tekanan seperti yang kita alami. Rial akui, aku juga ragu. Keluargaku desak kawin cepat. Mereka bicara panjang, saling paham. Tapi Rial bilang, jangan harap aku dukung kalian. Ini salah. Aisyah tersenyum pahit, salah menurut siapa? Hidup Aisyah semakin rumit saat Ibu Lina datang. Bu Ratna dengan mata bengkak, bilang, kenapa kamu hancurkan ingatan Lina? Aisyah tunjukkan surat Lina. Bu Ratna baca, lalu menangis. Anakku. Dia tak bahagia. Untuk pertama kalinya, ada celah empati. Tapi Bu Ratna bilang, jangan publikasikan ini. Biar Lina istirahat tenang. Aisyah setuju, tapi dalam hati, dia tahu perjuangan baru mulai. Beberapa bulan berlalu, Aisyah mulai bangun kehidupan baru. Dia bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, menghadiri pertemuan di rumah-rumah pribadi. Di sana, dia bertemu perempuan seperti dirinya, dokter, guru, mahasiswi, yang hidup ganda. Di luar, kita normal. Di sini kita bebas, kata pemimpin grup, seorang wanita bernama Dewi. Aisyah belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui. Kita lawan diskriminasi pelan-pelan, kata Dewi. Tapi keluarga Aisyah tak menyerah. Ayahnya kirim pesan, pulanglah, kita makan. Tapi ubah dirimu. Aisyah balas, aku tak perlu diubah, ayah. Aku baik-baik saja. Ibu Aisyah datang diam-diam ke apartemen. Nak, aku takut kamu sendirian.
Di masyarakat ini perempuan seperti kamu rentan. Aisyah peluk ibunya, "Ibu, Cinta tak salah. Yang salah adalah memaksa orang bohong." Ibu pergi dengan hati berat, tapi mulai ragu. Suatu hari, Aisyah diundang bicara di acara kecil tentang hak perempuan. Dia cerita pengalamannya tanpa nama Lina. Cinta tak pilih gender. Tapi masyarakat buat kita sembunyi. Acara itu direkam dan video viral. Dukungan datang dari aktivis, tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. "Ini propaganda barat," tulis mereka di Twitter. Aisyah dapat ancaman lebih serius, telepon malam hari, hati-hati di jalan. Maya yang kini jadi pacar Aisyah khawatir. Mereka mulai pacaran setelah pertemuan komunitas. Maya kuat, tapi Aisyah ragu. "Bagaimana kalau kita berakhir seperti Lina?" tanya Aisyah. Maya jawab, "Kita tak akan bohong. Itu bedanya." Tapi hubungan mereka diuji saat keluarga Maya tahu. Ayah Maya, seorang polisi, marah besar. "Putuskan atau aku usir kamu." Maya pilih Aisyah, tapi harus tinggal di apartemen kecil. Di sisi lain, Rial muncul lagi. Dia putuskan pernikahan dengan wanita lain yang dijodohkan. "Lina buat aku sadar, jangan kawin tanpa cinta." Dia dukung Aisyah secara diam-diam, kirim donasi untuk komunitas. Tapi saat bertemu, dia bilang, "Aku tak setuju gaya hidupmu, tapi aku hormati keberanianmu." Aisyah tersenyum, itu awal yang baik. Konflik memuncak saat ayah Aisyah sakit. Serangan jantung karena stres. Ibu telepon, "Pulanglah, nak. Ayahmu minta maaf." Aisyah ragu, tapi pergi ke rumah sakit. Di sana, ayah lemah bilang, "Aku tak mau kehilangan anakku karena ini." Aisyah menangis, "Ayah, aku tetap anakmu." Mereka bicara panjang, ayah akui, "Mungkin aku salah paksa nilai-nilai." Tapi dia tambah, "Tapi masyarakat tak akan terima." Aisyah balas, "Maka kita ubah masyarakat." Pulang dari rumah sakit, Aisyah hadapi pengkhianatan. Salah satu anggota komunitas, ternyata Inorman kelompok anti-LGBT. Dia bocorkan identitas Aisyah ke media. Berita headline, aktivis lesbian dari keluarga religius. Foto Aisyah tersebar. Keluarga Lina marah lagi, Bu Ratna bilang, "Kamu janji tak publikasikan." Aisyah jelaskan, "Ini bukan aku. Tapi kerusakan sudah terjadi." Maya dan Aisyah harus sembunyi sementara. Mereka pindah ke apartemen baru di pinggiran. Di sana, Aisyah renungkan pilihan-pilihannya. Apakah pengakuan itu layak? "Aku kehilangan banyak." Maya jawab, "Tapi kamu dapatkan kebebasan." Mereka saling dukung, tapi tekanan membuat hubungan retak. Maya bilang, "Kadang aku lelah sembunyi." Aisyah takut kehilangan dia. Di tengah kekacauan, Aisyah dapat undangan dari organisasi hak asasi internasional. "Ceritamu inspirasi banyak perempuan." Aisyah ragu, tapi terima. Di acara virtual, dia bicara, "Di Indonesia, cinta sesama jenis seperti perang melawan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tapi kita tak boleh kalah." Respons positif datang, tapi juga demo kecil di depan rumah keluarga. Ayah Aisyah pulih, tapi hubungan mereka renggang. Dia bilang, "Aku coba pahami, tapi jangan harap aku setuju." Aisyah terima itu sebagai kemajuan. Tapi dalam hati, dia tahu perjuangan panjang. Apa harga kebebasan, pikirnya. Tahun berganti, Aisyah jadi figur terkenal di kalangan aktivis LGBT. Dia lulus kuliah, kerja di LSM hak perempuan. Tapi popularitas punya harga. Ancaman terus datang, dari email sampai penguntitan. Satu malam, saat pulang dari pertemuan, Aisyah diserang oleh dua pria. "Ini peringatan. Berhenti propaganda."
Mereka pukul dia, tapi Aisyah lolos dengan luka ringan. Polisi selidiki, tapi tak ada kemajuan. Kasus seperti ini sulit, kata mereka. Maya yang setia, rawat Aisyah. Kita harus hati-hati. Tapi hubungan mereka semakin tegang. Maya ingin hidup normal, mungkin kita pindah ke Bali, mulai baru. Aisyah balas, aku tak bisa lari. Ini perjuangan. Pertengkaran sering terjadi. Akhirnya, Maya bilang, aku cinta kamu, tapi aku tak tahan tekanan ini. Mereka putus, Maya pindah ke luar kota. Aisyah hancur, lagi aku kehilangan orang yang kucinta karena ini. Keluarga Aisyah mulai lunak. Ibu sering telepon, kembalilah sesekali. Ayah, meski masih dingin, kirim uang bulanan. Bukan dukungan, tapi tanggung jawab, katanya. Aisyah kunjungi mereka di Bogor. Di sana kakak Andi bilang, aku baca tentangmu. Mungkin aku salah dulu. Mereka bicara terbuka, Andi akui punya teman gay. Dunia berubah, ya. Tapi momen damai rusak saat Bu Ratna datang lagi. Anakku Lina karena kamu, namanya tercemar. Aisyah tunjukkan bukti, ide Lina dulu, bicara tentang kebebasan. Lina ingin seperti ini. Bu Ratna menangis, mungkin dia benar. Mereka saling makan, Bu Ratna bahkan dukung diam-diam. Rial, kini sahabat tak terduga, bantu Aisyah. Dia jadi pengusaha sukses, donasi untuk Kusm. Untuk Lina, katanya. Mereka bicara tentang masa lalu. Kalau Lina hidup, mungkin kita bertiga bahagia berbeda. Aisyah tersenyum, mungkin. Konflik baru muncul saat Aisyah diundang debat lawannya, seorang ulama konservatif. Hubungan sesama jenis bertentangan dengan agama dan budaya Indonesia. Aisyah balas, agama ajar cinta dan toleransi. Mengapa kita hakim orang lain? Debat panas, penonton terbagi. Setelah itu, dukungan meningkat, tapi juga atwa dari kelompok radikal. Aisyah mulai ragu. Di jurnalnya, apakah aku egois? Banyak orang terluka karena aku. Tapi dia ingat Lina, jangan menyerah pada ketidakadilan. Dia lanjut, tapi dengan hati-hati. Suatu hari, Maya kembali. Aku salah pergi. Aku kangen kamu. Mereka rujuk, tapi janji komunikasi lebih baik. Kita hadapi bersama, kata Maya. Di akhir tahun, Aisyah hadapi ujian terbesar, keluarganya undang dia ke acara keluarga besar. Datanglah, tanpa kontroversi. Aisyah datang dengan Maya sebagai teman. Tapi saat makan malam, sepupu tanya tentang berita. Aisyah jujur, ya aku lesbian. Tapi aku tetap keluarga. Suasana tegang, tapi ayah bilang, dia anakku. Hormati itu. Itu kemenangan kecil. Tapi tak lama skandal meledak. Foto Aisyah dan Maya bocor. Media heboh, aktis punya pacar. Ancaman meningkat. Aisyah harus sembunyi lagi. Ini tak pernah berakhir, gumamnya. Dalam persembunyian, Aisyah renungkan hidupnya. Dari gadis pendiam menjadi pejuang. Apa yang hilang? Apa yang didapat? Dia tulis buku tentang pengalamannya, Cinta di Balik Bayang, kisah seorang perempuan Indonesia. Buku itu laris, inspirasi banyak. Tapi keluarga Lina tuntut, jangan sebut Lina. Aisyah ubah nama, tapi esensi tetap. Maya setia, mereka rencanakan masa depan. Mungkin kita keluar negeri, kawin di sana. Tapi Aisyah bilang, aku tak mau lari. Indonesia rumahku. Mereka kompromi, lanjut perjuangan di sini. Ayah Aisyah akhirnya datang. Aku baca bukumu. Aku bangga, meski tak setuju. Mereka peluk, air mata jatuh. Makan aku, ayah. Ayah jawab, makan aku juga.
Tahun berikutnya, Aisyah pimpin demonstrasi HAKLD. Ribuan hadir, meski ada kontrademo. Polisi amankan, tapi Aisyah bicara, kita minta kesetaraan, bukan spesial. Cinta adalah hak semua. Di akhir, Aisyah kunjungi makam Lina. Terima kasih, Lina. Kamu buat aku bangun. Dia letakkan bunga, berdoa. Cinta Aisyah dan Maya bertahan, meski penuh rintangan. Mereka jadi simbol harapan bagi banyak perempuan. Apakah mengungkapkan cinta terlarang di saat kematian adalah tindakan egois atau keberanian sejati?